Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru dan estetik di Sentul dengan view Gunung Pancar tepat di depan villanya, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang baru aja launching di Sentul, yaitu Grey Hill Villa yang berlokasi di Jalan Raya Bojongkoneng, Babakan Madang, Bogor. Grey Hill Villa baru aja opening di tanggal 19 Desember 2024 lalu, gengs. Wah, bener-bener masih fresh ya. Villa ini merupakan bagian dari manajemen Canvas Cottage yang sama-sama menaungi villa Moonside Cabin yang pernah aku review juga baru-baru ini, gengs. Bahkan lokasinya pun bersebelahan loh dengan Moonside Cabin. Jadi untuk menuju ke Grey Hill Villa, nanti kita bisa pakai Google Maps dan pilihnya yang Moonside Cabin aja ya. Karena pas aku kesana dan cek di Google Maps tuh belum ada Grey Hill Villa. Tapi tenang aja, mapsnya tuh akurat kok. Dan posisi villanya juga bersebelahan. Untuk rute jalannya adalah nanti kita akan exit tol Sentul Selatan, terus ikutin aja jalan raya ini sampai ke Taman Budaya Sentul. Lalu nggak jauh setelahnya, siap-siap kita akan belok kanan ya ke arah Bojongkoneng. Jadi ini tuh belokannya sebelum Jungleland, gengs. Nah dari sini kita ikutin aja sesuai dengan arahan Google Maps. Dan nggak terlalu jauh lagi kok sampai ke lokasi villanya. Hanya sekitar 4,3 km atau 20 menitan berkendara. By the way, untuk akses jalan di sini emang nggak seluas jalan raya Sentul tadi ya. Tapi tenang aja, ini masih muat kok untuk 2 mobil yang berlawanan arah. Jadinya aman ya, gengs. Terus jalanannya juga udah aspal semua, hanya saja rutenya menanjak. Tapi nggak usah khawatir, karena tanjakannya pun aman kok, nggak ada jalur ekstrim sama sekali. Nah, selama perjalanan ini kita akan banyak melewati berbagai kafe alam, seperti Kampung Koneng, Pancar Garden, Kafe Kebun Teduh, dan Zambur Cafe. Jadi selain staycation, kita juga bisa nih nongkrong cantik di kafe-kafe alam Sentul, gengs. Nah, kalau kalian udah ketemu sama bangunan besar berwarna hijau ini, siap-siap setelah belokan kita ambil jalan yang lurus, masuk ke dalam gang kecil ini ya, yang ada pelang besar bertuliskan Darul Ilmi Boarding School. Nah, untuk akses jalan di sini, alhamdulillah sekarang udah full coran, gengs. Karena 3 bulan sebelumnya, pas aku review Moonside Cabin, di jalan bagian bawahnya tuh masih kayak bebatuan kerikil gitu. Tapi tenang aja, untuk sekarang akses jalannya udah aman kok. Hanya saja jalan di sini tuh agak kecil ya, jadi hanya muat untuk 1 mobil aja. Cuma di beberapa bagian jalan sebenarnya masih bisa sih untuk 2 mobil yang berlawanan arah, kayak kondisi di video ini. Jadi nanti paling tinggal cari celah jalannya aja ya. Tapi so far di sini tuh nggak banyak lalu lalang kendaraan kok, karena belum terlalu banyak villa, hanya pemukiman warga aja. So kita ikutin sesuai dengan arahan Google Maps ya, sampai nanti ketemu sama papan petunjuk arah ke Moonside Cabin. Nah ini merupakan petunjuk arah pertama, terus nanti di depannya juga akan ada petunjuk arah kedua, yang artinya kita udah mau sampai, gengs. Nah di depan ini adalah Moonside Cabin, sedangkan untuk Grey Hill Villa ada di sebelahnya ya. Jadi kita masih jalan sedikit lagi aja ke depan, and finally kita sampai juga nih, gengs, di Grey Hill Villa. Grey Hill Villa memiliki kapasitas untuk 8 orang dengan fasilitas lengkap yang udah aku tulis di video ini. Di bagian depan merupakan area parkir yang bisa menampung kapasitas maksimal 3 mobil. Oke, gengs, langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Begitu masuk, kita akan langsung disambut sama infinity pool yang langsung mengarah ke view Gunung Pancar. Nah, seperti ini, gengs, fasad bangunan villanya. Sebenarnya villanya tuh nggak terlalu besar ya, yang terdiri dari 2 lantai, tapi desainnya tuh estetik banget deh. Kita mulai dari area depan. Di samping pintu masuk terdapat ruang bilas terbuka yang didesain simpel namun tetap estetik. Lalu di depannya baru deh ada kolam berenang yang view-nya tuh cakep banget, gengs, karena langsung mengarah ke Gunung Pancar. Jadi bentuk poolnya ini adalah letter L ya, mengikuti bangunan villa. Dan seperti ini view lebih jelas dari depan kolam berenangnya. Masya Allah, indah banget deh. Jujur aku speechless, gengs. Bener-bener sedekat itu. View-nya pun lepas ya, tanpa ada penghalang. Wah, ini sih perfect banget deh buat tempat healing.
Ukuran kolam renang ini nggak terlalu besar ya, dan memiliki kedalaman flat sekitar 160 cm. Jadi sebenarnya ini tuh hanya kolam dewasa aja gengs, dan lumayan dalam juga. By the way, ada sih yang pendeknya di bagian depan ini, tapi ini tuh cuma kayak transisi aja gengs sebelum ke kolam yang lebih dalam. Jadi untuk anak-anak yang mau berenang, wajib pakai pelampung dan didampingi oleh orang dewasa ya. Lalu di sisi lainnya, disediakan 3 tempat duduk di dalam kolam berenang, sehingga kita bisa tetap terkoneksi dengan keluarga atau teman-teman yang ada di dalam villa. Wah, asik banget ya. Bahkan bisa juga loh sambil nonton atau makan di sini. Tapi ingat, tetap harus dijaga ya kebersihannya. Next, kita move ke area samping kolam berenang. By the way, jalannya ini agak kecil, jadi hati-hati aja gengs, jangan sampai kecebur, kan gak lucu ya. Dan ini dia area barbeque-nya yang udah dilengkapi dengan tempat duduk plus alat barbecue, dimana view-nya itu sama-sama menghadap ke Gunung Pancar. Oh ya, untuk alat barbecue-nya ini nggak termasuk kipas dan arang ya, jadi kita mesti bawa sendiri. Wah, kalau pemandangannya seindah ini sih, dijamin betah deh, nongkrong lama-lama di sini. Oke geng, sekarang aku mau tunjukin bagian dalam villa. Kita mulai dari lantai bawahnya dulu ya. Villa ini memiliki konsep open space dengan tema industrial, namun tetap didesain estetik kekinian. Nah, di sini kalian gak bakal ngerasa kegerahan karena udah disediain kipas angin di atas plafon yang bisa menjangkau ke seluruh ruangan. Lantai bawah ini diisi dengan dining room, kamar mandi, dan living room. Nah, untuk area dining roomnya berada di depan ya, dengan konsep minibar untuk kapasitas duduk 3 orang. Lalu di depannya langsung berhadapan dengan dapur dan udah disediain welcome drink, teh, serta kopi. Walaupun dapur ini ukurannya tuh nggak terlalu besar, tapi untuk fasilitasnya sih tenang aja gengs, semuanya lengkap banget kok. Terdapat rice cooker, area memasak dengan kompor tanam, lalu di sebelahnya ada area wastafel. Nah, untuk di bagian bawahnya ini dibuat kabinet terbuka, yang isinya itu berbagai pelatan makan seperti piring, mangkok, dan gelas, serta berbagai pelatan masak yang super lengkap. Dan gak lupa juga disediain kulkas serta dispenser. Tapi kalau kalian gak mau repot-repot masak, tenang aja gengs. Grey Hill Villa juga menyediakan catering yang dijualnya tuh per menu. Jadinya lebih praktis lagi ya. Dan harganya juga terjangkau banget, yaitu mulai dari 25.000 sampai 35.000 per menu. Nah, ini aku request prasmanan pas makan siang dengan view-nya tuh langsung mengarah ke Gunung Pancar. Masya Allah, kalau kayak gini sih jadi makin semangat deh makannya. Di samping dapur terdapat kamar mandi, dan ini merupakan satu-satunya kamar mandi sharing yang ada di Grey Hill Villa. Kamar mandi ini ukurannya tuh kecil, namun fasilitasnya lengkap banget gengs. Terdapat water heater, sabun, shampoo, dental kit, dan tisu. Nah, ini dia living roomnya yang punya view mewah, yaitu pemandangan Gunung Pancar yang terframing dengan sempurna dari jendela kaca. Masya Allah, untuk menuju ke living roomnya ini kita agak turun sedikit ke bawah ya. Dan villa ini sih kurang cocok untuk disabilitas gengs, karena banyak menggunakan akses tangga. Dan aku yakin kalian pasti salfok banget deh sama spot yang satu ini. Karena jujur, aku pun pas masuk ke dalam villanya tuh langsung tertuju ke area ini gengs, dimana terdapat 3 bangku yang ditaruh tepat di depan jendela yang menghadap ke Gunung Pancar. Wah, ini sih terbaik banget ya view-nya. Duduk bengong di sini aja rasanya tuh udah healing banget deh gengs. Living room ini dilengkapi dengan area duduk permanen yang desainnya tuh estetik dan kekinian. Untuk sirkulasi udara dan cahayanya juga nggak usah khawatir ya, karena semua area di sini dikelilingi oleh jendela-jendela besar, di mana semua jendelanya itu bisa dibuka gengs, sehingga pencahayaannya terang alami di siang hari, dan tentunya udaranya pun jadi lebih adem ya. Selain itu, villa ini juga udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, karaoke set yang lengkap, dan free Netflix. Wah, jadinya kita bisa bebas nonton film maupun karaokean sepuasnya ya gengs. Kalau kayak gini sih dijamin makin betah deh staycation di sini. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai 2 ini merupakan private area di mana terdapat jacuzzi, 2 kamar tidur, plus 2 private bathroom. Nah, kita mulai dari area luar yang eye-catching banget nih. Spot ini tuh mencuri perhatian banget ya.
karena punya fasilitas mewah yaitu jacuzzi dengan pemandangan yang super indah. Masya Allah, di videonya aja udah sebagus ini gengs. Kebayang dong, aslinya tuh jauh lebih cakep lagi. Untuk jacuzzinya ini bisa untuk kapasitas 2 orang. Jadi buat yang couple bisa berendam sambil quality time di sini deh. Bahkan ini aku aja bertiga masih muat dong. Dan seru banget, gengs. Selain ada jacuzzi, di sini juga disediakan hammock, bisa untuk duduk santai sekaligus jadi spot foto yang instagramable. Nah, hammock ini juga langsung terhubung ke salah satu kamar tidur ya. Nanti aku bakal jelasin detailnya pas room tour deh. Pokoknya kalau kalian mau menikmati view terbaik dari Grey Hill Villa, bisa dari lantai atas ini gengs. Karena sudut pandangnya tuh lebih luas, sehingga pemandangannya pun akan lebih jelas dengan view lepas. Oke, sekarang kita bahas kamar tidurnya yuk. Aku mulai dari kamar pertama. Nah, kamar ini tuh cocok banget buat pasangan karena vibes-nya romantis banget deh. Yang diisi dengan 1 buah queen bed, bisa untuk kapasitas 2 orang. Terus enaknya lagi, semua kamar di Grey Hill Villa ini tuh udah dilengkapi dengan AC dan private bathroom loh gengs. Sehingga akan lebih nyaman dan kita nggak bakal ngerasa kegerahan. Terus disediakan juga 4 buah bantal yang empuk dan 2 buah handuk. Lalu di samping tempat tidur terdapat tisu, spray anti nyamuk dan serangga, serta hair dryer. Di sisi lainnya disediakan free 3 buah extra bed dan ada lemari gantung terbuka udah include dengan hanger. Jadi kalau kalian nginepnya tuh lebih dari 6 orang, maksimal 8 orang ya, masih bisa tidur dengan extra bed gengs. Nah sekarang kita cek ke private bathroomnya yuk. Kamar mandi ini ukurannya tuh luas, bahkan merupakan kamar mandi terluas yang ada di Grey Hill Villa. Terus desainnya juga estetik banget deh. Di bagian depan terdapat area wastafel dan toilet, lengkap dengan dental kit dan tisu. Sedangkan untuk shower roomnya terpisah ya, ada di sebelahnya. Dimana areanya tuh sama-sama luas, terus juga udah ada water heater, sabun, dan shampoo. By the way, dari depan kamar pertama ini, view-nya tuh langsung mengarah ke jacuzzi dan gunung pancar ya gengs. Lanjut, kita ke kamar tidur kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang lebih luas dari kamar pertama dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu bisa untuk 4 orang. Yang udah dilengkapi dengan 2 buah queen bed dan 4 buah handuk. Jadi totalnya tuh disediakan 6 handuk ya gengs. Di bagian tengah terdapat lemari gantung terbuka, lengkap dengan hanger dan tisu. Terus kalian juga nggak usah khawatir, karena kamar ini juga sama-sama udah ada AC-nya gengs. Oke, sekarang kita melipir ke area private bathroom. Untuk fasilitas dan layout kamar mandi ini tuh hampir sama ya kayak kamar mandi sebelah. Namun bedanya di sini ukurannya aja yang sedikit lebih kecil. Sedangkan untuk semua fasilitasnya sih sama aja kok. Udah disediain 2 buah dental kit dan tisu. Lalu di area shower room juga dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Nah, seperti yang aku infokan sebelumnya, kalau di kamar kedua ini tuh punya akses khusus ke area hammock yang di luar tadi ya gengs. Wah, kayak gini nih, asyik banget kan? Dari sini kita juga bisa menikmati view gunung pancar di depannya. Cuma buat kalian yang fobia sama ketinggian, kayaknya bakal takut deh duduk di sini. Karena ini lumayan tinggi juga ya. Dan bawahnya itu langsung pool area. Jadi hati-hati aja deh kalau mau duduk di sini. Tapi jujur, foto-foto di sini tuh hasilnya instagramable banget loh. Berasa kayak lagi di Kintamani Bali, gengs. Penasaran gak sih seperti apa suasana malam hari dari Grey Hill Villa? Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke dalam villanya. Dan seperti ini gengs. Wah, ternyata suasana malam harinya nggak kalah cakep ya. Karena pencahayaannya tuh bagus banget deh, yang menambah kesan estetik di setiap sudut villanya. Dan tenang aja, di sini tuh nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali kok gengs. Walaupun di depannya itu kan gunung ya. Jadi kalau malam emang udah pasti gelap sih. Tapi so far aku sama keluarga nyaman-nyaman aja kok. Untuk pencahayaan di area barbeque-nya pun terang ya. Dan efek cahayanya tuh bikin cantik gitu loh. Terus nggak cuma di bangunannya aja, tapi di dalam kolam renangnya pun dipasang lampu gengs. Jadi semua areanya tuh full terang ya.
Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin suasana malam dari dalam villanya. Untuk pencahayaannya tenang aja, di sini juga terang kok. Terus untuk suhu udara di malam harinya emang gak sedingin puncak sih, tapi masih adem lah. Kemarin itu suhunya sekitar 23 sampai 22 derajat Celcius. Dan ini aku udah nggak pakai kipas angin lagi ya, karena emang udah adem gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari area living room. Nah ini aku mau tunjukin dulu view dari jendela besarnya deh. Kalau malam tuh nggak serem kan, biasa aja. Walaupun emang gelap banget, tapi aman kok gengs. Malah suasananya berasa makin syahdu. Nah malam harinya kita karaokean, tapi ini sebenarnya belum full tim sih. Karena sebagian lagi masih on the way pulang kerja gengs. Jadi sambil nunggu mereka ya udah kita karaokean dulu. Dan sekitar jam setengah 8 malam, dinernya udah ready nih. Jadi kemarin itu aku emang pesen full meals ya, untuk lunch, dinner, dan breakfast. Kalau tadi makan siangnya kan prasmanan. Nah makan malamnya ini tuh berupa nasi box gengs. Jadinya lebih praktis ya. Beres makan tinggal dibuang aja deh, gak perlu repot-repot lagi buat cuci piring. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut lagi spill suasana malam dari lantai atas. Wah pencahayaan di tangganya aja udah cakep ya gengs. Dan ternyata di lantai atasnya tuh gak kalah cakep lagi deh. Lampunya juga terang, gak temaram, jadinya aman ya. Terus kalau misalnya malam-malam kalian mau berendam juga bisa banget kok. Apalagi di dalam jacuzzinya ini juga udah ada lampu yang bikin areanya semakin terang. Nah ini aku mau tunjukin juga pemandangan malam hari dari lantai atas. Dari kejauhan terlihat city light view, sedangkan untuk Gunung Pancar dan Bukit Paniisan hanya terlihat siluetnya aja ya. Nggak afdol rasanya kalau aku nggak tunjukin juga suasana malam hari dari salah satu kamarnya. Nah ini adalah kamar pertama dan untuk pencahayaannya tenang aja, di sini juga terang kok. Dan efek cahayanya tuh cakep banget deh, bikin super cozy. Kita bisa hidupin semua lampunya atau salah satunya aja seperti ini ya gengs. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Good morning. Masya Allah, suasana pagi harinya tuh tenang dan sejuk banget. Memandangi alam seindah ini rasanya semua beban dan penat hilang ya dalam seketika. Sekitar jam 7 pagi, sarapannya udah ready. Dan kali ini penyajiannya juga sama berupa nasi box. Untuk menunya adalah nasi goreng, lengkap dengan ayam goreng, acar, sambal, dan kerupuk. Oke gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Grey Hill Villa. Nah untuk harga villanya itu start from 2 jutaan aja ya. Jujur ini worth it banget sih. Dan untuk info lebih lengkapnya lagi maupun reservasi, kalian bisa menghubungi ke nomor berikut ini gengs. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Grey Hill Villa. Sebuah villa baru di Sentul yang estetik banget dengan view Gunung Pancar di depan villanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!